Ganjar Pranowo kembali mendatangi Desa Wadas, Purworejo. Berbeda dengan kedatangannya sebelumnya yang dikawal aparat kepolisian. Kali ini Ganjar datang sendirian. Ganjar datang guna menemui warga yang kontra dengan pengukuran lahan untuk batu andesit. Begitu sampai di Masjid Nurul Huda, Ganjar langsung disambut ratusan warga. Tidak nampak ketegangan dalam pertemuan warga tersebut. Usai melaksanakan sholat zuhur, Ganjar duduk lesehan di teras masjid. Ia ngobrol santai dengan warga Wadas. Ganjar mengawali sambutannya dengan meminta maaf atas peristiwa kurang menyenangkan yang terjadi beberapa waktu lalu di Wadas. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga mendengarkan langsung keluhan warga terkait penangkapan yang mereka alami. Seorang warga bernama Ana menyisahkan ia dan sang suami ditangkap polisi saat konflik terjadi. Padahal kala itu Ana sedang berada di desa dan suaminya dalam perjalanan menuju Purworejo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan beberapa fakta temuan terkait konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyebut 4 temuan awal itu dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, Komnas HAM memastikan terdapat kekerasan yang terjadi pada insiden yang terjadi pada 8 Februari kemarin. Kedua, masih ada warga yang belum pulang ke rumah masing-masing karena merasa ketakutan dan ini tinggalnya di dekat masjid yang kemarin menjadi pusat kegiatan, baik dari teman-teman Gempa Dewa maupun Wadon Wadas. Gempa Dewa adalah organisasi yang dibentuk warga penolak penambangan batu andesit di wilayah mereka untuk keperluan pembangunan bendungan bener. Sedangkan Wadon Wadas adalah kelompok perempuan desa yang juga menentang proyek pembangunan bendungan tersebut. Komnas HAM mencatat bahwa terdapat persoalan trauma yang diderita oleh para warga khususnya perempuan dan anak-anak. Ketiga, Komnas HAM juga menemukan masalah mengenai relasi sosial yang terjadi di antara para warga Desa Wadas yang pro dan kontra. Relasi sosial antara warga Wadas yang mendukung pembangunan bendungan bener dan menolak menjadi renggang. Jadi sebelumnya sudah ada ke arah perbaikan relasi tersebut, tapi setelah insiden beberapa hari yang lalu itu renggang lagi, tambah BK dalam diskusi. Berikutnya dugaan pengerahan kekuatan besar polisi memang terencana sejak awal. Dalam diskusi yang digelar Iluni UI itu juga, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, sejak rapat apel koordinasi kita bisa lihat, sejak awal memang di lapangan di dekat Polsek bener dilibatkan pasukan Brimob, jadi bukan lagi levelnya PHH, tapi Brimob, kata Isnur. Selain Brimob, pasukan penindakan huru-hara PHH juga terlibat, ditambah personel Intelkam atau reserse yang tidak berseragam, dan bahkan K9 atau pasukan satwa yang membawa anjing pelacak juga ikut dilibatkan. Yang terakhir mengenai kerusakan lingkungan, Doni Ardianto perwakilan dari Iluni UI berpendapat bahwa tidak mungkin sebuah proyek berjalan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pada dasarnya, setiap pembangunan itu harus dilihat sebagai bentuk perusakan alam. Pasti rusak, nggak mungkin enggak. Bohong kalau misalnya mau mengambil batu di Bukit di Wadas, terus alamnya enggak rusak, ujar Doni. Justru yang lebih penting dari sekedar klaim itu, menurutnya adalah upaya menekan dampak yang merugikan melalui pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau diuntungkan. Hanya Tuhan yang tahu, karena kita baru bisa melihat nanti setelahnya. Warga sudah pasti akan rugi di awal atau rugi 10 tahun lagi, tetapi tidak akan memperoleh keuntungan langsung dalam waktu dekat, karena kerusakan alam pasti terjadi. Sekian Sobat RBI, berita mengenai konflik Desa Wadas. Semoga konflik Wadas dapat diselesaikan dengan baik. Sampai jumpa dengan konten-konten berikutnya. See you!